Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Bersama saya Muhammad Prastio. Kita ikuti Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari Pradia Suara Tuban, Aida Aiminia. Khawatir muncul klaster baru di sektor kesenian, Dewan Kesenian Tuban rumuskan protokol kesehatan penyelenggaraan kegiatan. Pasca digelar rapat pembahasan kebijakan new normal pada sektor pariwisata dan kesenian, merumuskan protokol kesehatan pada penyelenggaraan kegiatan. Ketua DKT Joko Dwahono saat dikonfirmasi mengatakan, karena itu banyak pihak yang berharap agar kegiatan seni bisa kembali berjalan seperti semula. Itu bisa berjalan semua, kesenian bisa berjalan dengan regulasi yang jelas, tapi kita harus lebih realistis lagi, ekonomi harus bisa jalan, sementara kita harus berdampingan dengan COVID, maka protokol kesehatan harus benar-benar dilaksanakan di lapangan. Pihaknya tidak ingin jika kebijakan new normal diterapkan akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 yang justru lebih masif daripada sebelumnya dan menjadi sangat tragis. Aida Aminia, Pradia Suara Tuban. Informasi selanjutnya dari Akbar Wiono, Belambangan FM. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memberikan semangat kepada seniman untuk mulai berkarya kembali di era kenormalan baru. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengajak para pelaku seni dan pariwisata untuk bersiap menggiatkan kembali sektor tersebut untuk menyambut era new normal ini. Anas pun menegaskan jika pariwisata yang diusung Banyuwangi kini adalah pariwisata bersih, sehat, dan aman. Sebelumnya Bupati Anas bertemu dengan para seniman, budayawan, dan pelaku wisata terdampak COVID-19 saat memberikan simbolis bantuan sosial tunai bagi mereka di destinasi wisata Hutan Dejawatan, Kecamatan Celuring. Sebanyak 900 pelaku wisata diberikan bantuan sosial oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bupati Anas mengatakan seniman dan budayawan merupakan stakeholder penting dalam kemajuan pariwisata di daerah, karena seni dan budaya menjadi daya tarik utama pariwisata Banyuwangi selain pesona keindahan alamnya. Namun kini aktivitasnya terhenti yang tentunya memberikan dampak ekonomi yang berat bagi semua. Anas melanjutkan akan dimulainya era new normal oleh pemerintah pusat tentu menjadi angin segar bagi banyak pihak di berbagai sektor ekonomi termasuk pariwisata. Namun di era ini, protokol kesehatan ketat menjadi syarat yang harus dipenuhi semua orang, termasuk seniman dan budayawan. Akbar Wiyana melaporkan. Informasi selanjutnya dari Persada FM. Oza Ahmad, Bupati pastikan sektor pariwisata akan segera dibuka kembali jika persiapan strategi new normal sudah siap. Dalam menghadapi kenormalan baru atau new normal, sejumlah strategi maupun persiapan terus dilakukan guna menyambut hal tersebut. Karena ke depan, mau tidak mau masyarakat akan berbaur dengan virus corona. Menyikapi hal itu, Bupati Blitar, Dr. Andes Haji Rianto MM mengatakan, jika semua sektor sudah siap menuju new normal, maka dalam waktu dekat, destinasi wisata di wilayah setempat dipastikan segera dibuka kembali. Namun dengan catatan, seluruh petugas yang terlibat bisa menjamin penerapan protokoler kesehatan di area wisata. Jika persiapan kurang maksimal, dikhawatirkan bisa menimbulkan klaster baru, sehingga setiap langkah harus diperhatikan demi keselamatan bersama. Mulai kemarin hari ini turun ke objek-objek wisata, ya. Jadi ada 2 tim yang kita luncurkan, semua objek wisata kita berikan pemahaman tentang tatanan hidup baru itu. Di sisi lain, Bupati juga menginstruksikan kepada organisasi perangkat daerah atau OPD seperti Disparbudpora dan Dinas Kesehatan agar melakukan monitoring ke sejumlah tempat wisata. Tujuannya, manakala diberlakukan new normal, segala sektor telah siap. Oza Ahmad melaporkan. Informasi selanjutnya datang dari Suara Ngawi, Anjani. Dalam situasi pandemi COVID-19, Kabupaten Ngawi yakin investasi daerah masih bisa terpenuhi. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak
banyak investor yang akan menanamkan modal di Ngawi terpaksa menundanya. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Ngawi yakin target investasi daerah tahun 2020 masih bisa terpenuhi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP mencatat target investasi daerah di Kabupaten Ngawi tahun 2019 adalah 204 miliar rupiah. Dari target tersebut, realisasinya tercapai lebih dari 356 miliar rupiah. Toto Sudaryanto, Kepala DPM PTSP Kabupaten Ngawi mengatakan target investasi daerah adalah 209 miliar rupiah. Pihaknya meyakini meski saat ini ada wabah COVID-19, realisasinya masih bisa terpenuhi. DPM PTSP Kabupaten Ngawi masih terus berupaya melakukan promosi Kabupaten Ngawi kepada para investor melalui optimalisasi teknologi digital. Bekerja sama dengan Provinsi Jawa Timur diharapkan melalui virtual juga masih bisa mengangkat potensi Ngawi. Anjani, Suara Ngawi. Lanjut ke Kota Madiun, ada Kiki Desilia, Suara Madiun. Hari jadi ke-102 Kota Madiun diisi berbagai kegiatan positif. Peringatan Hari Jadi ke-102 Kota Madiun kental akan suasana religius. Setelah ziarah makam beberapa hari lalu, pemerintah Kota Madiun menggelar tasyakuran tumpeng di Balai Kota Madiun Sabtu 20 Juni kemarin. Kegiatan potong tumpeng semakin religius dengan alunan ayat suci Al-Quran dari 30 hafid yang menggelar kataman di halaman tengah Balai Kota tersebut. Pemkot Madiun memang tidak menggelar acara yang bersifat hura-hura dalam peringatan Hari Jadi kali ini. Hal itu tak lain karena masih dalam suasana keprihatinan COVID-19. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, kegiatan yang bersifat mendatangkan massa dalam jumlah besar dan menghibur masyarakat bakal dioptimalkan tahun depan. Sebaliknya, peringatan tahun ini lebih difokuskan untuk hal-hal yang bersifat sosial dan keagamaan. Kendati begitu, bukan berarti semangat pembangunan mengendur. Wali Kota menyebut, Hari Jadi harus menjadi momentum pelecut semangat untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi ke depan. Wali Kota mengatakan, boleh berusia tua, tapi penampilan harus tetap muda. Karenanya, pembangunan tidak hanya sebagai lompatan ekonomi, namun juga merubah wajah kota menjadi lebih menarik, unik, ikonik, dan muda tentunya. Wali Kota berharap masyarakat turut mendoakan Kota Madiun agar segera terbebas dari COVID-19. Upaya yang dilakukan pemerintah tentu tidak akan maksimal tanpa partisipasi masyarakat. Doa dan kedisiplinan masyarakat akan semakin mempercepat penanganan COVID-19 di Kota Pendekar. Karenanya, himbauan dan sosialisasi terkait protokol kesehatan tidak ditinggalkan kendati dalam suasana peringatan Hari Jadi. Mengenakan pakaian khas Kota Madiun, Wali Kota bersama Forpimda berkeliling kota dengan mengendarai mobil Volkswagen Safari. Hal itu dilakukan bukan hanya untuk menyapa masyarakat, namun juga meninjau proyek pembangunan di Kota Madiun. Momentum Hari Jadi tetap dimanfaatkan Wali Kota untuk bekerja. Kiki Desilia, Suara Madiun. Informasi selanjutnya dari Suara Gresik, Mahruzar Iskandar. Disko Perindak melakukan sidak kepada pedagang di Perumahan Gresik, Kota Baru. Senin 22 Juni 2020, Satuan Polisi Pamung Praja dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Peristian Dagang Kabupaten Gresik kembali melakukan sidak pemakaian masker kepada masyarakat Gresik serta para pedagang yang berjualan di Pasar Jalan Jawa di Perumahan Gresik, Kota Baru. Kepala Bidang Perdagangan Disko Perindak Minhat mengatakan, penegakan protokol kesehatan tidak hanya untuk masyarakat umum tapi juga berlaku untuk para pedagang yang menjajakan dagangannya. Sidak hari ini kan tujuannya TKP-nya itu di Alfamidi, tetapi tidak membuka kegiatan ini juga yang lain, termasuk jalan di depan Alfamidi di dua sisi ini, sisi timur dan sisi barat, untuk mendidik masyarakat terkait dengan Perbu 22 tahun 2020, terkait dengan penegakan protokol kesehatan, terkait dengan COVID-19 ini. Diberi rompi itu sebagai tanda untuk mendidik masyarakat bahwa beliau itu melanggar dan harus patuh terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Harapan dari Minhat selaku Kepala Bidang Perdagangan, masyarakat diharapkan mematuhi peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Harapannya adalah apa yang diatur oleh pemerintah itu dipatuhi sehingga masyarakat dalam pencegahan COVID-19 ini bisa diputus lah. Paling tidak itu semakin hari semakin sedikit sehingga masyarakat bisa beraktivitas. Mahruzar Iskandar melaporkan dari Suara Gresik. Ada Mega Kristi, RGR FM Tulungagung, Pasar Tangguh Semeru Ngemplak, Tulungagung.
Dengan segera diberlakukan new normal di tengah pandemik COVID-19, berbagai persiapan dilakukan, diantaranya persiapan pasar ngemplak menjadi pasar tangguh agar denyut ekonomi bisa berjalan mengikuti standar protokol kesehatan. Dalam kesempatan peresmian pasar tangguh Semeru di Pasar Ngemplak Tulung Agung, Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Birawa MM menyampaikan bahwa pasar tangguh adalah pasar yang sudah memiliki kesiapsiagaan dan kemandirian dalam menghadapi bencana alam maupun bencana non-alam termasuk saat terjadi pandemi COVID-19. Seperti disampaikan Bupati, dipilihnya Pasar Ngemplak sebagai role model pasar pencegahan COVID-19 berbasis pasar. Pasar tangguh yang dilonsing kali ini diharapkan akan mampu menghadapi COVID-19 dengan konsep new normal, diantaranya dengan menjaga kebersihan, menegakkan physical distancing, penggunaan masker bagi siapapun yang beraktivitas, penyediaan tempat cuci tangan di pasar. Diharapkan dengan penerapan new normal di pasar tangguh akan mampu memutus rantai penularan COVID-19 yang mungkin saja terjadi di pasar. Pembentukan Pasar Tangguh Semeru sendiri adalah upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dan membangun semangat bersama serta meminimalisir dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 dengan berdisiplin diri maupun lingkungan sesuai protokol kesehatan. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM, Tulungagung. Informasi berikutnya dari Suara Lumajang, Bobi Widianto. Pemkab Lumajang terus lakukan sosialisasi tertib bermasker. Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Lumajang terus gencar terkait wajib penggunaan masker kepada masyarakat di era transisi new normal. Sebab hal ini penting dilakukan agar masyarakat lebih sadar dan peduli terhadap kesehatan diri dan orang lain. Yudo Haryanto, Camat Padang, saat dikonfirmasi oleh reporter Radio Suara Lumajang mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya terus melakukan kegiatan-kegiatan dalam penanganan COVID-19. Dirinya menilai hal ini perlu dilakukan agar masyarakat lebih paham dan mengerti pentingnya menjaga kesehatan di kehidupan sehari-hari. Upaya-upaya dari kecamatan maupun dari kabupaten kita melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan baik dalam masyarakat maupun dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita terus melaksanakan sosialisasi, kita terus melaksanakan mendisiplinkan memakai masker sebagaimana yang program kabupaten dilaksanakan. Yudo juga menjelaskan bahwa sosialisasi tertib bermasker yang menjadi program dari Pemkab Lumajang ini merupakan tahapan-tahapan untuk menuju kehidupan new normal. Ia menerangkan bahwa protokol kesehatan sangat penting dilakukan, salah satunya yakni menggunakan masker setiap beraktivitas. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, Yudo berharap agar masyarakat lebih disiplin dan menjadi kebiasaan baru untuk menggunakan masker di era transisi new normal saat ini. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Informasi berikutnya dari Mahardika FM Kota Blitar, Kiran Anissa. KPU Kota Blitar koordinasi dengan gugus tugas COVID-19 terkait penyediaan APD untuk verifikasi faktual. Khoirul Umam, Ketua KPU Kota Blitar, dikonfirmasi Jumat 19 Juni 2020 mengatakan, kesiapan APD menjadi perhatian penyelenggara Pilwali 2020 karena pelaksanaan tahapan dilakukan di tengah wabah COVID-19. Tahapan verifikasi faktual misalnya sangat krusial karena petugas PPS dan verifikator sejumlah 98 orang harus terjun langsung ke lapangan. Namun hingga saat ini aturan pengadaan APD tersebut masih belum jelas. Anggaran APD yang disokong oleh KPU RI sampai saat ini belum turun. Pengadaan juga tidak bisa dilakukan karena waktu pelaksanaan sudah sangat dekat. Oleh karena itu, Umam berkoordinasi dengan gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Blitar agar penyediaan APD verifikasi faktual ditanggung pemerintah daerah. Untuk berkoordinasi barangkali bisa memberikan memenuhi dulu kebutuhan awal kita. Karena memang kemarin Kesbang itu menjanjikan kepada kita. Menanggapi hal tersebut, Hakim Sisworo, Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar mengatakan, karena jadwal verifikasi faktual sudah semakin dekat, maka pemerintah daerah akan menyediakan APD COVID-19 bagi petugas PPS dan verifikator dengan sistem pinjam pakai. KPU Kota Blitar diminta untuk segera membuat proposal pengajuan berapa banyak APD yang dibutuhkan. Kirana Nisa, Mahardika FM. Informasi kali ini datang dari Radio Suara Pasuruan. Sofia Latif, peran ibu rumah tangga dalam pencegahan COVID-19.
Penyebaran pandemi COVID-19 yang masih tinggi di Kabupaten Pasuruan menjadi perhatian tersendiri Nyonya Lulis Irsat Yusuf. Kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan ini lebih menekankan kepada peran serta ibu rumah tangga terhadap keluarganya agar terhindar dari penyebaran virus corona ini. Kalau melihat perkembangan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pasuruan tentunya sangat memprihatinkan. Maka dari itu, pada kesempatan hari ini saya mengajak seluruh keluarga dan masyarakat Kabupaten Pasuruan, mari sama-sama kita bergotong royong untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini di Kabupaten Pasuruan. Dengan cara apa? Yaitu mari dalam satu skop yang kecil yaitu keluarga, mari sebagai orang tua atau di dalam keluarga ini, mari kita selalu mengingatkan kepada anak-anak kita untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua, apabila pada kesempatan kemana, jangan lupa sesering mungkin mencuci tangan menggunakan sabun dan juga menggunakan masker. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Informasi berikutnya, Lina Pradipta, Suara Kota Probolinggo. Sempat zero, jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah 10 orang. Setelah sempat zero pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Dr. Muhammad Saleh selama 2 hari, juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Probolinggo, Dr. Abror HS Kuda, menginformasikan perkembangan baru. Pada 20 Juni 2020, jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah 10 orang. Konfirmasi positif, jumlah total saat ini konfirmasi baru 10 orang, kami rawat 13 orang, sembuh 23 orang, dan meninggal 1 orang. Adapun 13 orang itu yang kami rawat di RSU ada 9 orang. Di Surabaya ada 4 orang, dan tambahan kami juga merawat dari beberapa kota di Jawa Timur yang positif di RSU yang berasal dari luar kota adalah ada 3 orang, 1 orang berasal dari alamatnya Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, kemudian 1 orang lagi berasal dari Surabaya, 1 orang lagi berasal dari Sidoarjo, dan 1 orang lagi berasal dari Kabupaten, yaitu dari Dringu. Lina Pradipta, Suara Kota Probolinggo. Informasi dari Realita FM Pamekasan. Kholik Maulidi, satu keluarga di Pamekasan jadi klaster baru terpapar COVID-19. Jumlah pasien positif COVID-19 Kabupaten Pamekasan saat ini semakin meningkat drastis, yaitu sebanyak 82 orang dari bertambahnya 6 orang positif per tanggal 21 Juni 2020 hari Minggu kemarin. Ketua Penanganan Pasien COVID-19 RSUD Smart Pamekasan, Dr. Saiful Hidayat mengatakan, tambahan baru 6 orang positif diantaranya Nyonya MJ 50 tahun asal Jalan Trunojoyo, Tuan MS 51 tahun asal Parteker, Tuan RP 23 tahun asal Jalan Jembatan Baru, MR usia 12 tahun asal Jalan Jembatan Baru, MJA usia 18 tahun asal Jalan Jembatan Baru, IM usia 15 tahun asal Jalan Jembatan Baru. Dr. Saiful menyampaikan, 4 orang asal Jalan Jembatan Baru adalah satu klaster keluarga yang saat ini sedang dirawat di RS Smart Pamekasan. Satu keluarga tersebut terkonfirmasi positif tertular dari sang bapak yang sebelumnya telah diisolasi selama 3 minggu di rumah sakit. Yang 6 itu memang orang yang dari puskesmas. 1 Nyonya MG, alamat Jalan Trunojoyo, umur 50 tahun. 2 alamat Arteker, umur 51 tahun. Yang ketiga, ini 4 orang satu keluarga ya. Ketiga sampai ke 6 satu keluarga. Jalan Jembatan Baru, umur 23 tahun, 12 tahun. Sama ini Jembatan Baru keledakannya 4 orang nih satu klaster, umur 18 tahun, umur 15 tahun. Ini satu klaster 4 orang. Sebagai informasi, jumlah orang dalam pantauan atau ODP sebanyak 574 orang. Jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP 91 orang. Di antaranya sedang dalam pengawasan 43 orang, telah selesai 30 orang, dan meninggal dunia 18 orang. Sedangkan pasien positif COVID-19 sebanyak 82 orang, di antaranya sedang dirawat sebanyak 46 orang, telah sembuh 18 orang, dan meninggal dunia 18 orang. Kholik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Informasi selanjutnya datang dari Ersal FM Nganjuk, Agustin Merdekawati. Proyek Selingkar Wilis akan segera dilaksanakan.
Proyek Strategis Nasional atau PSN Selingkar Wilis akan segera dikerjakan. Setidaknya dana proyek yang melibatkan 6 kabupaten sudah diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang nilainya mencapai 1,2 triliun rupiah. Bupati Novi Rahman Hidayat mengatakan dana triliunan rupiah tersebut akan digunakan untuk membuat akses mengelilingi Gunung Wilis dan menghubungkan sejumlah kabupaten di sekelilingnya, yakni mulai Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Madiun, Trenggalek, dan Ponorogo. Untuk panjang jalan yang dikerjakan mencapai 32 km. Jika jalan di lereng Wilis masih sempit, lewat proyek Selingkar Wilis nanti, jalan akan dilebarkan hingga 8-12 meter. Agar proyek bisa berjalan mulai tahun depan, menurutnya pemerintah pusat masih menunggu keseriusan daerah dalam melakukan persiapan, termasuk di Kabupaten Nganjuk. Sesuai kesepakatan, daerah diwajibkan untuk menyiapkan infrastruktur penunjang Selingkar Wilis, mulai dari jalan hingga objek wisata penunjang yang ada di kawasan Selingkar Wilis. Dari Agusti Berdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Informasi terakhir dari Suara Sidoarjo, Billy Patopoy. Satreskrim Polresta Sidoarjo amankan 4 pelaku judi sambung ayam, 1 diantaranya reaktif COVID-19. Sahabat, Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil menangkap pelaku tindak pidana judi sabung ayam. Dari 4 pelaku yang ditangkap, ada 1 yang dinyatakan reaktif setelah menjalani rapid test. Ini seperti dikatakan AKP Ambuka Yuda Hardiputra, Kasatreskrim Polresta Sidoarjo pada Senin 22 Juni. Penangkapan ini berdasarkan laporan dari masyarakat yang merasa resah karena kegiatan judi sabung ayam juga dilakukan dekat dengan rumah ibadah. Dari hasil penangkapan, beberapa barang bukti berhasil disita, 1 diantaranya uang tunai sejumlah Rp300.000. Berada di samping musola, jadi sungguh sangat tidak etis. Yang pertama, yang kedua juga sudah sangat mengganggu. Akhirnya setelah dari informasi masyarakat tersebut, kita tindak lanjuti. Kalau pelaku yang reaktif memang tidak kita lakukan penahanan karena ketika itu sudah ada pedomannya dan anjurannya, nanti tetap proses akan berlanjut. Yang bersangkutan akan dilakukan swab. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku disangkakan 2 pasal KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Saya Muhammad Prastio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.